Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom, jemaat GKI Gloria yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang bagi saudara-saudari sekalian yang pertama kali bersama dengan kami di dalam ibadah ini. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyatukan kita dimanapun saudara berada. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hadi Sugianto dari GKI Hosana, Bumi Permai, Surabaya. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta Hadi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari keluarga Bapak. Allah di dalam anugerahnya telah memanggil kita untuk datang beribadah saat ini. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan beroleh kasih karunia-Nya untuk menjalani masa pandemi yang penuh pergumulan ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, mari kita arahkan keberadaan hidup kita kepada Tuhan sebab kita akan memasuki ibadah kita pada saat ini. Ibadah kita pada saat ini dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Kita melakukannya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya damai sejahtera dari sorga yang melampaui segala akal menguasai hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hormati bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Ya Bapa, inilah kami, anak-anak-Mu yang mau datang membawa sembah kami. Engkau yang mau layakkan setiap kami, Tuhan. Biarlah pujian syukur kami ini berkenan bagi kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau. Kau mencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Engkau pemilik hidup kami, Tuhan. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pencipta hidupku. Engkau yang memelihara setiap kami, Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian dan sembah kami, Yesus. Segala pujian, ku naikkan syukurku. Engkau yang memiliki hidup kami, Tuhan. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian
yang layak untuk menerima pujian kami, sembah kami. Biarlah Tuhan segala suara yang kami naikkan Tuhan hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ya Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap dosa-dosa kami yang mungkin kami lakukan dalam satu minggu ini. Engkau Tuhan yang mau melayakkan setiap kami, Engkau yang menyucikan setiap kami, supaya setiap sembah kami, pujian kami Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau yang mau siapkan hati kami, bukakan pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap mulut kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau. Segala pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang mau berkati Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30 hingga ke 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita. Kami datang Tuhan bersatu hati, membawa pujian sorak-sorai kami hanya bagi Engkau Yesus, Raja mulia. Mari kita angkat suara kita bersama. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawan setiap hati kami.
Yesus. Kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita. Kita membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mungkin sebagian dari kita sedang mengalami badai kehidupan, tapi kita mau berserah dan bersandar mengiring Tuhan seumur hidup kita. Tak akan pernah Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. tak akan pernah Sesali, biarlah ini boleh menjadi doa setiap kita. Yesus. Kita mau mengiring Dia seumur hidup kita. Meskipun kita melewati badai kehidupan, biarlah kita boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa untuk doa syafaat kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami ya Bapa.
Kami mau berdoa khususnya Tuhan untuk virus COVID-19 yang akhir-akhir ini kami sering mendengar bahwa rekan kami, saudara kami, keluarga kami Tuhan terpapar oleh virus ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap orang yang terpapar oleh virus COVID-19. Entah itu varian Alpha hingga varian Delta atau varian-varian yang baru ya Bapa. Tuhan, biarlah mereka boleh dipulihkan dari sakit penyakitnya. Bahkan mereka yang sekarang melewati masa-masa kritis Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang mau memegang tangan mereka, Engkau yang mau menggendong mereka Tuhan, melepaskan mereka dari masa-masa kritisnya ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah setiap keluarga yang mendampingi pasien-pasien COVID yang terpapar ini ya Bapa, mereka Engkau berikan kekuatan, mereka Engkau berikan imun, dan bahkan Tuhan biarlah mereka boleh bahu-membahu untuk menguatkan yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan, seperti lagu yang kami naikkan, biarlah Tuhan kami boleh mengiring Engkau sepanjang hidup kami, melewati lembah air mata atau badai kehidupan ini Tuhan. Kami tahu ini gak mudah bagi setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang sanggup melepaskan kami dari setiap cobaan yang kami alami ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk percepatan program vaksinasi COVID-19 ini ya Bapa. Untuk setiap langkah yang diambil oleh pemerintah, biarlah semua itu Tuhan dapat menekan penyebaran virus ini ya Bapa. Biarlah vaksin ini Tuhan boleh sesegera mungkin Tuhan untuk terdistribusikan ke seluruh tempat di Indonesia ini Tuhan. Sehingga warga negara kami Tuhan semuanya boleh memiliki antibodi terhadap virus ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan untuk setiap doa kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Biar kita boleh persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk mendengar akan sabdanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya di
diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu sekali lagi, kami mengucap syukur untuk hari perhentian ini. Kami mengucap syukur karena kami boleh memuji Tuhan. Kami mengucap syukur ada kesempatan bagi kami untuk duduk diam, merenungkan kehidupan kami di hadapan Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus atas kami, membawa kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang diberikan oleh gereja untuk kita renungkan bersama-sama. Terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 13 dan ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup yang sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, suatu hari saya bertemu dengan suami istri. Mereka baru saja bertengkar. Semula mereka hanya adu mulut saja, tetapi kemudian menurut cerita mereka kemudian salah satu mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Ketika saya hadir, mereka masih ada dalam perang dingin. Mereka berdua masih susah untuk berbicara satu dengan yang lain. Dalam kehadiran saya itu, kemudian saya menanyakan hal-hal apa yang terjadi di antara mereka. Sampai kemudian sang istri berkata kepada saya, "Pak, saya baru dipukul sama dia." Ketika sang istri mengatakan seperti itu, saya mencoba bertanya kepada sang suami untuk mengkonfirmasi apakah memang benar demikian. Saya tanya kepada sang suami, "Apakah benar engkau memukul istrimu?" Dan dia katakan kepada saya, "Benar, saya baru saja pukul dia, Pak." Kemudian Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pun mencoba untuk bertanya kepada sang suami, "Kenapa harus pakai tangan? Apakah dengan mulut tidak cukup untuk meluruskan semua persoalan dalam kehidupan rumah tangga kalian?" Si suami berkata kepada saya begini, "Pak, tadi waktu kami bertengkar memang kami bertengkar mulut, tetapi nada semakin tinggi dan kemudian kami mulai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, termasuk dia.
Lalu kemudian dalam situasi yang seperti itu, yang saya lihat semakin buruk, lalu saya berkata kepada dia, kepada istri saya, supaya dia diam. Jangan berkata lagi, jangan memaki lagi, diam. Aku pengen tenang. Saya sudah sampaikan begitu, Pak. Tetapi yang terjadi adalah istri saya makin lama, makin banyak kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya dan dia memaki-maki saya. Dan saya menjadi tidak tahan dengan hal itu, kemudian saya berpikir keras bagaimana cara menghentikan dia untuk dia tidak lagi mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan itu. Maka kemudian saya pukul dia, karena saya pikir itu adalah cara yang terbaik untuk membuat dia diam. Dan memang hasilnya dia diam, Pak, setelah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah memang sukar untuk diam saat diminta diam? Apakah memang sukar untuk tidak memukul saat ada keinginan yang kuat untuk memukul? Apakah itu sukar? Tentu kita punya jawabannya masing-masing, bukan? Lalu bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan Yesus? Bukankah sewaktu-waktu atau seringkali Tuhan Yesus juga meminta kepadamu dan juga kepadaku untuk melakukan sesuatu? Apa jawaban kita bila Tuhan Yesus ingin engkau dan saya melakukan sesuatu itu? Apakah pada saat ini yang ada di dalam pikiran dan hati kita hanya ada kata sukar? Kalau Tuhan meminta kita melakukan ini, yang keluar spontan dari mulut kita, sukar itu Tuhan untuk dilakukan, sukar. Apakah kata-kata itu yang seringkali keluar dari mulut kita? Dan apakah kalimat, ya saya bersedia, saya mau melakukan, saya mau mencoba. Itu adalah kalimat-kalimat yang sudah mulai jauh dari hidup kita pada saat ini. Saya tidak tahu, tentu banyak sebab Bapak, Ibu, dan Saudara. Apakah kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini membuat kita ada dalam kondisi yang seperti tadi saya sebutkan? Kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan itu, yang tadi kita baca, kita menemukan bahwa yang kita baca ini adalah cerita tentang kesusahan Naaman. Naaman itu adalah seorang panglima tentara Aram yang sangat dihargai dan yang sangat disayangi oleh Raja Aram. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu berpihak kepada Naaman. Karena ada banyak peperangan-peperangan yang dilakukan, yang dipimpin olehnya. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Tetapi pada saat itu Naaman punya persoalan yang begitu serius. Jabatan boleh tinggi, kedudukan boleh tinggi, harta boleh banyak. Tetapi pada saat itu Naaman menghadapi satu situasi yang tidak mudah karena ada kusta di dalam tubuhnya. Ada kusta di kulitnya. Dan itu mengganggu dia. Dia mencoba berusaha untuk bisa sembuh dari sakit penyakit ini. Dan entah berapa tabib yang dia sudah kunjungi supaya dia bisa disembuhkan. Tetapi kenyataannya sampai pada saat itu dia belum mengalami kesembuhan. Sampai pada akhirnya Naaman menerima info dari seorang gadis Israel yang dia bawa. Pada saat dulu Aram mengalahkan Israel, anak gadis ini dibawanya dan ditaruh di dalam rumahnya. Dan anak gadis ini bekerja di rumah Naaman. Waktu gadis ini melihat sang tuannya ada dalam keadaan sakit kusta itu, maka gadis kecil ini memberanikan diri memberitahukan kepada Naaman. Dan dia katakan bahwa di Israel ada seorang nabi yang namanya Elisa. Dan nabi itu bisa menolongmu untuk sembuh. Singkat cerita Bapak, Ibu, dan Saudara, Naaman pun pergi mencari Elisa dengan harapan itu sangat besar ada di dalam hatinya. Supaya dia sungguh mengalami apa artinya disembuhkan, dibebaskan dari sakit kusta. Lalu setibanya di tempat tujuan, ternyata Naaman itu hanya ditemui oleh seorang suruhan Nabi Elisa. Dan suruhan itu menyampaikan pesan, dan pesan itu seperti ini. Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali dan engkau menjadi tahir. Saat Naaman mendengarkan apa yang disampaikan oleh suruhan Nabi Elisa ini,
Naaman tidak langsung melakukannya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pada saat Naaman mendengarkan kalimat dari suruhan dari Nabi Elisa itu, hati Naaman menjadi gusar. Apa artinya Naaman gusar pada saat itu? Apakah sekedar dia gelisah atau apa arti gusar? Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata arti kata gusar itu menunjuk bahwa pada saat itu hati Naaman menjadi panas. Di dalam diri Naaman ada kemarahan. Bisa jadi sebagai panglima yang terhormat, yang disayang oleh Raja Aram, Naaman merasa tidak diperlakukan dengan layak saat sudah tiba di tempat di mana Elisa berada. Orang sekelas dirinya tidak ditemui langsung oleh Elisa, tetapi hanya oleh seorang suruhan. Nampaknya Naaman punya gambaran tersendiri tentang bagaimana proses kesembuhan yang akan diterimanya itu sebelum dia sampai di tempat di mana Elisa berada. Bayangan-bayangan itu, gambaran-gambaran itu bisa jadi Naaman punya keinginan pada saat dia tiba, Elisa itu menemui dirinya sendiri secara langsung. Lalu kemudian Naaman berseru kepada Tuhan sambil menggerak-gerakkan tangannya begitu di atas tubuh Naaman mungkin. Lalu berkata, "Sembuhlah kamu," dan sembuh. Itu bayangan pikiran Naaman. Tetapi itu tidak dia dapat. Soal sungai pun Naaman bertanya, kenapa sungai Yordan? Bukankah ada sungai Abana atau sungai Parpar? Dua sungai ini adalah sungai yang jauh airnya lebih baik daripada sungai Yordan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Kristus, bukankah apa yang ada di dalam kepala, di dalam hati Naaman itu juga seringkali ada di dalam hidup kita? Bahkan pada saat-saat kita juga ada dalam pergumulan berat. Kita berharap, meminta, memohon kepada Tuhan Yesus. Tetapi ternyata di dalam hati, di dalam kepala kita, kita juga mau Tuhan Yesus itu mengikuti cara kita. Tuhan Yesus itu menuruti waktu kita. Sampai-sampai kita memikirkan tempat, sampai-sampai kita memikirkan siapa orang-orang yang harus Tuhan pakai untuk menolong dirinya. Bukankah itu seringkali ada dalam diri kita? Walaupun sebelumnya kita memohon Tuhan Yesus menolong untuk mendengarkan doa kita. Tuhan Yesus pernah dengan sangat gamblang mengatakan dalam doa Bapa kami. Dalam penggalan doa Bapa kami, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini. Kalau engkau berdoa, katakanlah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, apakah doa ini hanya menyinggung soal materi doanya yang harus sesuai seperti yang Yesus ajarkan? Apakah doa ini hanya menyinggung soal substansi apa yang harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau supaya doa kita diterima? Saya yakin bahwa ini tidak bicara hanya soal substansi doa. Tetapi Tuhan Yesus juga mau engkau dan saya, waktu kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, kita pun rela. Tuhan menggunakan cara apapun, Tuhan memakai waktu kapanpun untuk menolong kita seperti yang Dia kehendaki, bukan yang seperti kita mau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, kesulitanmu saat ini. Saya yakin sebagai seorang Kristen kau sudah berdoa kepada Tuhan. Suatu saat saya pernah dihubungi oleh seorang perawat, dan perawat itu adalah jemaat di gereja. Perawat itu meminta tolong kepada saya untuk datang ke rumah sakit karena beliau ini sedang merawat seorang bapak yang sedang sakit di rumah sakit. Ibu perawat ini berkata kepada saya, Bapak tolong bisa berdoa untuk dia, untuk orang ini. Karena beberapa malam dia selalu merintih kesakitan. Gusinya bengkak, Pak, kata si perawat. Kami sudah memberikan obat tahan nyeri sampai dosis yang sesuai dengan tubuhnya dan yang paling tinggi, tetapi ternyata Bapak ini terus merintih, menangis kesakitan.
Mungkin Bapak bisa menenangkan dan mendoakannya. Lalu saya iakan permintaan ibu perawat ini dan saya datang ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit saya melihat Bapak ini dalam pertemuan pertama tidak lagi muda. Ketika dalam percakapan itu beliau memperkenalkan nama dan saya tanya umur, beliau mengatakan umur sekitar 63-64 tahun. Dalam percakapan itu kemudian dia bercerita, aduh Pak, sakitnya luar biasa. Ini gusi kalau malam saya nggak bisa tidur, sakit luar biasa. Saya merintih, saya menangis, saya berteriak. Padahal saya sudah minum obat, tapi sakit luar biasa. Saya disuruh apapun mau Pak, asal saya sembuh. Tolong Pak, saya disuruh apapun mau, asal saya sembuh. Dalam perjumpaan itu kami bercakap-cakap, lalu beliau ini juga bercerita. Waktu muda dia sering dalam pekerjaan karena tugas harus sering keluar pulau meninggalkan istri dan anak-anak. Dan beliau katakan kadang itu hitungan bulan, kadang itu bisa hitungan tahun. Dan beliau katakan dengan jujur kepada saya, sampai hari ini istri dan anak-anak saya tidak tahu kalau saya dulu pernah punya wanita lain di seberang sana. Tapi sekarang sudah bubar, Pak. Dan tidak hanya itu, saya pun jatuh berkali-kali dengan pelacur. Dan itu ya saya lakukan dalam kehidupan saya di luar, di seberang sana. Istri dan anak-anak saya tidak ada yang tahu. Waktu beliau bercerita seperti itu, saya mulai tertarik dan kemudian saya mengatakan kepadanya dengan kalimat seperti ini, Pak, jangan-jangan ini persoalan yang Bapak harus selesaikan di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Beliau ini adalah seorang Kristen dari sejak lahir Kristen. Seorang yang ikut Tuhan dari sejak lahir karena keluarganya Kristen. Lalu beliau berkata sekali lagi kepada saya disuruh apapun mau Pak, asal sembuh, sakit sekali. Oke, saya katakan Bapak berdoa, mohon ampun kepada Tuhan, saya ada di sini, saya akan dengarkan Bapak berdoa memohon ampun kepada Tuhan Yesus. Dan dia lakukan. Dia berdoa sambil menangis, dia menyesal, dia mohon ampun untuk semua dosa-dosa persinahan yang pernah dia lakukan. Mohon belas kasihan Tuhan membebaskan dia, mengampuni dia. Selesai berdoa, saya tutup di dalam doa untuk mendoakan beliau. Lalu saya pamit pulang. Setelah saya pamit pulang, besok kemudian saya tanya kepada ibu perawat lewat telepon. Bagaimana Bu keadaan Bapak itu? Ibu perawat ini mengatakan kepada saya begini, puji Tuhan Pak. Tadi malam waktu saya antar obat seperti obat nyeri yang biasa dia harus minum sebelum tidur, Bapak itu tiba-tiba berkata kepada saya nggak usah dikasih obat nyeri lagi. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah pulihkan saya. Dan Pak, Bapak itu memang tadi malam tidur tanpa minum obat dan tidak lagi menangis kesakitan, tidak lagi menangis seperti malam-malam sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa artinya? Tuhan Yesus itu punya cara, Tuhan Yesus punya waktunya sendiri untuk menyembuhkan. Walau mungkin caranya tidak sama dengan yang kita mau dan yang kita pikirkan, bukan? Dalam peristiwa yang lain, saya pernah juga datang ke rumah sakit, visit kepada seorang ibu. Beliau ini asal dari luar kota, karena sakit penyakit harus dirujuk di rumah sakit di Surabaya. Saya mendatangi beliau dan kemudian dalam perjumpaan itu, dalam percakapan sebelum saya berdoa, ada banyak hal yang dia cerita. Kemudian saya bertanya kepada beliau, saya akan berdoa, apa yang bisa saya bantu doa? Ibu ini berkata, Pak, doakan saya untuk kesembuhan sakit saya. Saya pengen cepat pulang ke rumah, Pak. Saya kangen rumah, dia katakan. Baik, Bu, saya akan mendoakan. Sebelum saya mendoakan,
tiba-tiba ada dorongan di dalam hati saya untuk saya bertanya kepada beliau ini tentang anak-anaknya. Akhirnya saya langsung juga bertanya sebelum berdoa itu, "Ibu, bagaimana dengan anak-anak Ibu? Apakah mereka semua ada dalam keadaan baik atau bagaimana?" Lalu ibu itu berkata kepada saya, "Pak, anak saya baik-baik, anak saya 3, semuanya baik-baik. Mereka adalah anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang cinta orang tua." Oke, informasi itu saya terima dan kemudian saya berkata kepada ibu itu, "Mari kita berdoa, Bu, untuk meminta Tuhan menyembuhkan ibu." Maka kami berdoa. Saya memimpin di dalam doa. Sementara saya berdoa, di tengah-tengah berdoa itu saya mendengar ibu itu menangis sesenggukan. Menangis sesenggukan seperti ada sesuatu yang membuatnya dia begitu susah. Sementara saya berdoa, saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya memutuskan untuk segera menghentikan doa saya. Karena saya pikir setelah itu saya bisa melanjutkan doa saya. Saya hentikan doa saya, kemudian saya tanya kepada ibu itu, "Ibu, apa yang membuat hatimu susah sehingga engkau menangis pada saat berdoa?" Ibu ini berkata kepada saya begini, "Pak, saya minta maaf sebelumnya. Saya bohong. Sebetulnya anak saya tidak semuanya baik. Saya punya kebencian yang besar dengan anak nomor 2. Dia itu anak yang nakal luar biasa, menghabiskan banyak uang, tidak hormat dengan orang tua. Saya benci setengah mati dengan dia. Maaf, Pak, saya tadi berbohong." Saya bilang kepada ibu itu, "Iya, Bu, tidak apa-apa. Setiap kita punya kesulitan, punya persoalan dalam hidup kita. Sekarang pertanyaan saya, kalau engkau merasa begitu benci dengan anakmu yang nomor 2, apakah saat ini engkau bersedia untuk memberikan pengampunan untuk anak ibu? Melepaskan pengampunan sebelum saya berdoa lagi." Ibu itu hanya terdiam. Saya juga diam. Sampai akhirnya ibu itu berkata, "Pak, saya bersedia." "Baik, Ibu ampuni anak ibu." Kemudian saya melanjutkan doa itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. 2 hari kemudian saya mendengarkan kabar ibu itu boleh meninggalkan rumah sakit dan dinyatakan sembuh. Apa artinya? Mengampuni bagi banyak orang tidaklah mudah, namun kadang itulah yang Tuhan mau kita lakukan supaya kita bisa menerima berkat yang baru dalam hidup kita. Sesungguhnya apa masalah Naaman? Sakit kustanya kah? Apa sesungguhnya yang menjadi masalah Naaman? Kesombongannya kah? Apa sesungguhnya? Apa masalah utama dari bapak yang sakit gusinya itu? Gusi yang sakit kah? Ataukah ada masalah spiritual, masalah rohani yang Tuhan mau itu harus dia selesaikan dengan memohon ampun kepada Tuhan? Apakah masalah utama dari ibu yang tadi sakit? Apakah sakit penyakitnya ataukah kebenciannya kepada anak nomor 2-nya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, memang tidak semua sakit karena ada persoalan-persoalan rohani atau persoalan-persoalan spiritual yang harus diselesaikan. Namun tidak sedikit yang disebabkan oleh karena hal-hal itu. Memikul salib dan melakukan perintah Sang Bapa itu memang kadang tidak masuk akal bagi pikiran kita. Kenapa Kristus harus melakukan itu? Tidak masuk akal. Tetapi itulah yang Bapa mau untuk Kristus lakukan sampai mati di atas kayu salib supaya engkau dan saya ditebus dan diselamatkan olehnya. Bila hari ini Kristus mau supaya engkau mengampuni orang tuamu, mengampuni anakmu, mengampuni menantumu, mengampuni siapapun. Setelahnya pintu berkat dibukakan. Apakah itu sukar bagimu? Bila hari ini Kristus mau, engkau tidak lagi menjadi orang yang sombong, orang yang keras hati,
selalu mempertahankan gengsi daripada hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini Tuhan Yesus minta, letakkan kesombongan dan kekerasan hatimu. Apakah itu sukar untuk engkau lakukan? Kalau engkau mau meletakkannya, tidak ada yang mustahil. Ada pintu berkat yang baru dibukakan, yang selama ini memang sengaja ditutup. Menunggu sampai engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah itu sukar bagimu? Mari kita taati Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu berlawanan dengan nilai-nilai yang kita pegang dalam hidup ini. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan engkau harus melakukan firman Tuhan, meskipun itu berbenturan dengan nilai-nilai hidupmu, pilihlah untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Apakah itu sukar bagimu? Mari kita taati Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita rendahkan diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah hidup kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya sungguh kami belajar taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun kadang akal budi kami memberontak, perasaan kami melawan, tapi biarlah semuanya boleh kami tundukkan ketika kami berhadapan dengan firman-Mu dan kehendak-Mu supaya kami melakukan. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus supaya kami memilih menaati, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Daripada mengikuti nafsu, kemarahan, kebencian, kejengkelan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kita persembahkan persembahan kita yang mulia hanya bagi Dia. Pakai hidup kami Tuhan. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my hand and let them move. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be sweet and beautiful for Thee. Sweet and beautiful for Thee. Pakai hidup kami Tuhan, seluruh roh dan jiwa kami. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan, digerakkan kasih-Mu. Asalkan setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang layak buat Engkau. Biarkan Tuhan kami boleh melayani Engkau melalui setiap hidup kami Bapa. Pakai kakiku ini, pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji, memuji Kristus Tuhan, memuji Kristus Tuhan.
Ya Tuhan, inilah kami dengan membawa persembahan kami. Kiranya Engkau yang mau memberkati persembahan ini, agar dapat dipakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Tetapi kiranya Engkau mau memampukan kami, agar kami boleh memberi tidak hanya materi, tapi hidup kami hanya bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Sekarang mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Pada saat ini kita bawa hidup kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi berkemurahan menghadapkan wajahnya kepadamu supaya hidupmu diberkati. Engkau diberkati di dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, kesehatan, studi, dan apapun yang engkau lakukan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan terang dunia itu berkemurahan menyinari hidupmu, menerangi hati dan pikiranmu, menerangi jalan-jalanmu, sehingga engkau menemukan jalan keluar dari setiap persoalanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Allah Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hidup setiap kita sebagai orang yang percaya terus membawa kita kepada kerinduan-kerinduan yang besar untuk semakin mengenalnya, supaya sungguh penuhlah hidupmu pada akhirnya dengan damai sejahtera, dengan penghiburan dan hikmat Tuhan. Amin. Amin.